Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, setelah mengambil paksa armor dewa palsu 7 kristal di tubuh Xiaoyan dan melahirkan kembali Taisu nomor 2, kemudian Su Chang mencari jiwa Xiaoyan, namun akhirnya ingatan jiwanya yang dicari oleh Xiaoyan. Inilah mengapa setelah Xiaoyan mencari ingatan Su Chang, tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat, dan justru karena setelah mengetahui hal ini, pikiran Xiaoyan saat ini tidak bisa lagi tenang. Jantungnya berdetak sangat kencang dan jantung iblis juga berdetak kencang. Pada saat ini, Xiaoyan hanya merasa sangat kering. Tentu saja itu bukan kekeringan karena kekurangan air, tetapi perasaan kering yang berasal dari tubuhnya. Energi sumber. Aku butuh energi sumber. Perasaan ini membuat Xiaoyan tidak dapat diprediksi, dan dia tidak tahu apakah itu adalah pendahuluan untuk menerobos alam leluhur. Tetapi dia tidak menyangkal kemungkinan ini, karena bahkan Xiaoyan tidak mengetahuinya. Tapi saat ini, meskipun nomor 2 diblokir oleh avatar dewa asli, Su Chang telah menjarah Xiaoyan, dan penuh dengan aura pembunuh yang sangat kuat, dia sepertinya akan melenyapkan Xiaoyan dengan satu pukulan. Pada saat ini, tubuh fisik dan kekuatan jiwa Xiaoyan semuanya ditekan. Bahkan avatar dewa asli sama, tetapi kekuatan penindas dari avatar dewa asli jauh lebih kecil, yang berhubungan langsung dengan tubuh abadinya sendiri. Dan kekuatan yang menindas ini dapat dirasakan dengan jelas. Seiring berjalannya waktu, kekuatan yang menindas secara bertahap akan menjadi berkurang, dan itu dapat bergerak perlahan. Nomor 2 mengangkat tangannya dan menikam lagi dengan pedangnya. Sasarannya adalah jantung avatar dewa asli. Setelah serangan terakhir, nomor 2 tahu bahwa tubuh avatar dewa asli sangat kuat. Jadi kali ini, pedang panjang miliknya berisi lebih banyak kekuatan abadi yang kuat. Tentu saja, itu juga merupakan batas yang dapat dikandung oleh pedang panjang ini. Avatar dewa asli masih tidak bisa bergerak, jadi dia hanya bisa menghadapi pedang nomor 2. Aku akan menusukmu. Nomor 2 sangat gembira, dan sudut mulutnya terangkat. Jadi bagaimana jika tubuh fisikmu kuat? Kamu bahkan tidak dapat bergerak di bawah lingkungan yang gelap dan berat, kata nomor 2 dengan sinis. Dia menganggap avatar dewa asli sebagai pembantu Xiaoyan, jadi dia tidak lupa untuk berbicara konyol. Lagi pula, dia telah mati sekali dalam pertempuran dengan kebencian yang besar di hatinya. Tampaknya, meskipun dia dibangkitkan setelah mati dalam pertempuran, kerugiannya tetap tidak kecil. Hanya nomor 2 yang tahu ini. Meskipun Taisu dapat membangkitkan tentara, kesadaran yang sama juga memiliki batasan kebangkitan. Jadi nomor 2 sangat kesal. Pedang panjang nomor 2 menembus dada avatar dewa asli. Meskipun tubuh abadi sangat kuat, kekuatan abadi yang terkandung di nomor 2 membuat pedang ini sangat kuat. Kekuatan abadi yang kuat menyapu dengan lebih gila lagi. Ketika nomor 2 menarik kembali pedang panjang itu, sebuah lubang darah tiba-tiba muncul di dada avatar dewa asli. Melihat pemandangan ini, tatapan nomor 2 tertuju sekali lagi, dan kedua jarinya meluncur melintasi pedang panjang. Kekuatan abadi melonjak pada bilahnya, menembus jantung dan kemudian memenggal kepalanya. Hanya saja yang nomor 2 tidak inginkan adalah ketika dia mencabut pedang panjangnya, hanya perlu beberapa tarikan nafas untuk melihat lubang darah di dada avatar dewa asli pulih dan sembuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan pemulihan yang begitu menakutkan mengejutkan nomor 2. Dia bahkan tidak berani mengabaikan dan segera bergerak menuju avatar dewa asli lagi dengan serangan sengit. Bayangan pedang panjang dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh avatar dewa asli seperti air pancuran, dan bahkan terlihat bekas luka dengan tulang yang dalam pada tubuh avatar dewa asli. Tapi luka-luka itu dapat pulih sepenuhnya hanya dengan beberapa tarikan nafas dan tidak dapat melukai avatar dewa asli. Bahkan setelah memotong kepalanya, daging dan darah dengan cepat terjalin kembali.
Setelah serangan gila dari nomor 2, meskipun avatar dewa asli tidak bisa bergerak dan pakaiannya rusak di tubuhnya, namun dia masih berdiri tegak. Pada saat yang sama, Su Chang mendekati Xiaoyan dalam sekejap. Dan ketika telapak tangannya berubah menjadi cakar yang tajam dan mencengkram jantung Xiaoyan, sesosok tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan dari udara tipis. Kemudian dia meninju Su Chang yang menyerang dan bertabrakan keras dengan cakarnya yang ditutupi oleh armor dewa palsu Su Chang. Keduanya meledak dengan kekuatan yang kuat pada saat ini. Selama konfrontasi, sosok itu bergerak lebih dulu, dan ketika tinju bentrok, dia langsung menghantam perut Su Chang dengan lutut. Yang terakhir terkejut dan bahkan menarik telapak tangannya untuk menghindarinya, dan kemudian melihat sosok yang tiba-tiba muncul di depannya dengan terkejut. Yang mengejutkan Su Chang adalah setelah Xiaoyan masuk, dia tidak merasakan nafas makhluk hidup lain. Jika itu ada di cincin luar angkasa, dia dapat dengan mudah merasakannya. Tetapi Su Chang benar-benar tidak merasa bahwa Xiaoyan membawa nafas makhluk hidup apapun di tubuhnya sebelumnya. Secara logis, ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia sebagai pemimpin Taisu tidak bisa merasakannya? Ini sangat aneh, tetapi perilaku Xiaoyan sendiri memang sangat aneh, dan tampaknya tidak mengherankan jika hal itu terjadi sekarang. Dan sosok yang muncul di depannya membuat mata Su Chang semakin memadat, karena dia bisa merasakan kekuatan yang terakhir hanya dengan menyentuhnya. Sosok yang muncul untuk memblokir serangan Su Chang pada saat kritis bukanlah senior dari Labu Dewa Bermata 9, tetapi avatar Xiaoyan sendiri, yaitu avatar Yonghe. Xiaoyan juga mengambil risiko besar untuk melepaskan avatar ini, karena kekuatan avatar Yonghe jauh lebih kuat daripada tubuh utama dan sangat sulit untuk menekan teknik pembentuk kehidupan, tetapi hanya dapat dirilis untuk waktu yang singkat saat ini. Begitu waktunya terlalu lama atau pertempurannya terlalu sengit, itu akan memberi banyak tekanan pada Xiaoyan, dan avatar Yonghe akan kehilangan kendali. Dan ketika avatar kehilangan kendali, itu akan menghasilkan kebijaksanaan spiritualnya sendiri. Pada saat itu, kebijaksanaan spiritual akan menghapus wasiat Xiaoyan dan menggantinya. Jika Xiaoyan ingin mendapatkan kembali avatar tersebut, dia perlu merebutnya lagi. Jelas Xiaoyan tidak ingin membuang waktu untuk ini, tetapi saat ini Xiaoyan memasuki keadaan yang aneh. Untungnya sayap Valkyrie masih bisa mengembun. Pada saat yang sama, Xiaoyan mundur ke samping dengan bantuan sayap Valkyrie. Sayap itu melindungi Xiaoyan sendiri. Tidak hanya itu, Xiaoyan bahkan mengeluarkan cangkang kura-kura Xuanmu. Mungkin itu tidak bisa memainkan peran besar, tetapi setidaknya bisa berguna untuk saat ini. Ramuan penyembuhan memiliki beberapa efek, dan dengan 45 miliar energi sumber milik Xiaoyan, meskipun luka di tubuhnya serius, energi agung masih bisa memperbaiki tubuh fisik Xiaoyan dengan kecepatan luar biasa. Tulang-tulang yang patah itu mengeluarkan suara berderak. Rasa sakit seperti ini membuat Xiaoyan mengatupkan giginya, tapi dia tidak pernah menjerit, seolah-olah dia menekan rasa sakit ini di dalam hatinya. Karena yang lebih penting baginya sekarang adalah rasa lapar dan haus dari tubuhnya, kebutuhan mendesak akan energi sumber. Tapi saat ini tidak ada persediaan energi sumber dewa yang baik, hanya ada pil Shenyuan Qi di cincinnya. Energi sumber ini sangat berbintik-bintik, tidak cukup murni, dan kurang bagus jika diserap secara langsung. Jika secara paksa menyerap energi sumber dewa yang berbintik-bintik ini, itu pasti akan meninggalkan gejala sisa yang tidak dapat diubah. Jadi Xiaoyan tidak menyerapnya segera setelah mengeluarkan pil Shenyuan Qi, tetapi mempertimbangkan untuk mencoba metode lain. Sekarang secara alami, tidak mungkin untuk menemukan energi sumber dewa yang murni seperti di menara pembantaian Raja Iblis Tianhe. Tetapi untungnya, Xiaoyan juga dapat mengendalikan 4 dewa Taisu. Melihat sekeliling, aku mungkin berada di dalam raksasa persegi itu sekarang. Tidak terlalu jauh dari Dewa Taisu. Tapi aku tidak tahu apakah mereka dapat mengirimkan energi sumber dewa. Xiaoyan khawatir, tetapi setelah banyak pertimbangan tampaknya hanya energi sumber dewa yang terkandung dalam Dewa Taisu yang lebih murni. Oleh karena itu, Xiaoyan masih memusatkan perhatiannya terlebih dahulu pada Dewa Taisu.
yang saat ini merupakan energi sumber dewa kualitas tertinggi yang dapat diperoleh Xiaoyan. Xiaoyan dapat merasakan 4 dewa Taisu melalui ruang Lingsu di pagoda emas, dan mereka juga dapat merasakan Xiaoyan. Sambil menunggu, energi sumber dewa tidak datang untuk waktu yang lama, dan Xiaoyan langsung berkecil hati. Karena kalian tidak bisa mengirimkannya, aku hanya bisa menggunakan pil Shen Yuan Qi ini. Xiaoyan mengangkat tangannya dan bola api muncul di depannya. Dalam kobaran api, Xiaoyan langsung melemparkan banyak pil Shen Yuan Qi ke dalamnya. Xiaoyan masih tidak mau menyerap energi sumber dewa yang berbintik-bintik. Bahkan jika butuh usaha, dia masih ingin memperbaikinya menjadi yang terbaik. Tapi di saat berikutnya, Xiaoyan tahu bahwa metode seperti itu tidak akan berhasil sama sekali. Kecepatan pemurnian tidak dapat menandingi kecepatan penyerapannya. Ada total 45 miliar energi sumber, dan energi yang sangat menakutkan akan diserap dalam sekejap. Oleh karena itu, energi sumber dewa yang diperoleh dengan pemurnian tidaklah cukup. Tapi saat ini, kelainan pada tubuhnya, meskipun dia tidak tahu apakah itu adalah pendahuluan dari dewa petarung di alam leluhur, tetapi mungkin itu terkait. Jadi Xiaoyan tidak mau melepaskannya. Aku harus memikirkan cara. Ketika kekuatan jiwa Xiaoyan memancar, dia merasa bahwa ada energi sumber dewa kuat yang memancar dari sekelilingnya. Tetapi tempat asal energi sumber dewa yang terpancar adalah dari sosok yang terkandung di dalam kantung darah yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan sangat gembira. Kemurnian energi sumber dewa dalam sosok ini seharusnya tidak buruk. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menjarah energi sumber dewa dari sosok-sosok yang ada di dalam kantung darah ini. Untuk Xiaoyan yang memiliki jantung api, ini bukanlah tugas yang sulit. Selama api abadi menyebar dan sosok di kantung darah diracuni oleh api yang tidak dapat dipadamkan, Xiaoyan dapat menggunakan kemampuan api yang tidak dapat dipadamkan untuk mengekstraksi energi dan vitalitas energi sumber dewa mereka. Di dalam cangkang kura-kura Xuanwu, api yang tak terpadamkan berubah menjadi gelombang kejut dan melonjak ke sekitarnya. Nyala api langsung menyapu kantung darah yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan nyala api itu disesuaikan sehingga sepertinya tidak ada kerusakan. Api yang tak terpadamkan melewati kantung darah, meski hanya seberkas api kecil yang masuk ke kantung darah, lalu menghilang ke dalam sosok yang dikandung oleh kantung darah. Namun bintik-bintik api dari api yang tak bisa dipadamkan muncul pada sosok-sosok ini, dan segera gumpalan energi sumber dewa meluap dari sosok-sosok itu melewati kantung darah dan perlahan-lahan bergegas menuju Xiaoyan yang sedang duduk bersila di dalam cangkang kura-kura Xuanwu. Ketika berkumpul bersama, itu cukup untuk memenuhi kebutuhan Xiaoyan saat ini. Xiaoyan menemukan bahwa meskipun energi sumber tidak melimpah, setidaknya lebih kuat dari energi sumber dari pil Shen Yuan Qi. Energi sumber ini dapat langsung diserap ke dalam tubuh, dan ketika energi sumber yang diserap oleh api abadi dari kantung darah Taisu terus dikirim ke tubuh Xiaoyan, 45 miliar energi sumber dalam tubuh Xiaoyan akan meroket lagi. Tidak ada satupun kelebihan energi sumber yang dihilangkan dari tubuh Xiaoyan. Setelah menerobos di menara pembantaian, lautan energi sumber Xiaoyan tampaknya benar-benar terbuka ke level yang tidak mungkin dicapai oleh dewa petarung biasa. Tetapi untuk Xiaoyan sekarang, apakah itu 40 miliar hingga 45 miliar atau bahkan 100 miliar, itu tidak terlalu berarti bagi lawan yang dia hadapi sekarang. Karena sekuat apapun semangatnya, energi sumber tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan abadi yang lebih kuat. Karena keterampilan bertarung dari tatanan kuno membutuhkan setidaknya kekuatan abadi untuk menampilkannya, keterampilan bertarung tingkat keberuntungan sudah menjadi batas yang dapat digunakan oleh dewa petarung. Jadi tidak peduli berapa banyak latar belakang energi sumber yang dimiliki Xiaoyan, itu tidak akan banyak membantu dalam hal kekuatan tempur. Dewa petarung alam leluhur. Aku harus menerobos ke dewa petarung alam leluhur, dan sudah tidak ada waktu lagi. Meskipun Xiaoyan tidak menunjukkannya, sebenarnya dia panik di dalam hatinya, karena apa yang Xiaoyan tidak pernah duga adalah bahwa kurang dari 500 tahun sejak dia datang ke alam Xuanyin, dan menurut waktu yang diberikan kepadanya oleh ratu,
masih jauh dari waktu Taisu untuk menyerang Senshi. Tapi barusan ketika dia sedang mencari jiwa Suchang, dia mengetahui dari ingatannya bahwa Taisu telah melancarkan invasi ke Senshi dan target utamanya adalah kehampaan Laut Barat, tempat benua Daoki dan benua Daudi berada, yang merupakan kampung halamannya. Begitu Taisu menyerbu kehampaan Laut Barat, kekuatan benua Daoki dan benua Daudi tidak akan pernah cukup untuk melawan, dan Taisu akan dapat menghancurkan atau mengumpulkannya tanpa usaha apapun. Justru karena berita inilah, kepanikan batin Xiaoyan membuatnya tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Tetapi Xiaoyan juga telah berusia hampir 10.000 tahun. Bahkan setelah mendengar berita ini, meskipun hatinya sangat bingung, dia masih bisa menekan emosinya. Hanya Xiaoyan yang tahu tentang ketenangan seperti ini. Meskipun Xiaoyan terus mengatakan pada dirinya sendiri untuk tenang, nyatanya Xiaoyan tidak bisa menghadapinya dengan tenang. Perasaan mendesak ini membuat hati Xiaoyan tegang, dan jiwa serta tubuhnya secara tidak sadar memasuki perasaan ini. Mungkin karena inilah Xiaoyan memasuki kondisi kultivasi ulang. 46 miliar, 47 miliar. Latar belakang energi sumber Xiaoyan mulai meroket lagi, tetapi meroket ini tidak membuat Xiaoyan bahagia. Sepertinya tidak ada habisnya, dan lautan energi sumber gila dan serakah seperti jurang maut melahap energi sumber. Ini membuat Xiaoyan merasa lebih tidak nyaman. Jiwanya mengembara di antara puluhan miliar energi sumbernya, dan dia memikirkan tentang apa itu dewa petarung alam leluhur. Tetapi semakin Xiaoyan memikirkan aspek ini, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menyentuh apapun yang dikatakan permaisuri kepadanya tentang dewa petarung alam leluhur, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana menerobos atau bagaimana menemukannya. Melanjutkan seperti ini bukan cara yang tepat. Apa gunanya memiliki lebih banyak energi sumber? Xiaoyan kesal, bahkan dengan paksa memblokir energi sumber yang memasuki tubuhnya. Tetapi setelah Xiaoyan berjuang sedikit, dia menemukan bahwa tidak mungkin menghentikan kondensasi energi sumber. Xiaoyan mulai dengan panik mencari bintang di lautan energi sumbernya, tetapi bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang dia cari. Dan pencarian semacam ini tidak mendapatkan apa-apa, sehingga suasana hati Xiaoyan menjadi semakin gila. Dia juga mulai menggeliat saat duduk bersila. Jelas suasana hatinya tidak bisa lagi tenang. Xiaoyan selalu berlatih dengan penekanan pada kesuksesan, tetapi mengetahui bahwa Taisu menyerbu terlebih dahulu dan memimpin penyerangan ke kehampaan Laut Barat, Xiaoyan tidak bisa duduk diam sama sekali. Ketika Xiaoyan sendiri sedang berkultivasi, kedua avatar tersebut mengalami banyak kerusakan. Avatar Dewa Asli mengalami serangan gencar nomor 2 dan terpotong dari timur ke utara. Tetapi nomor 2 masih gagal melukai Avatar Dewa Asli secara serius. Apa yang dilawan oleh Avatar Yonghe adalah Suchang yang lebih kuat, dan kemudian Suchang juga menggunakan kekuatan lingkungan gelap dan berat pada Avatar Yonghe. Tetapi dia tidak dapat sepenuhnya membatasi dan menekannya, dan Avatar Yonghe hampir tidak dapat melawan. Suchang juga tampaknya telah memperhatikan sesuatu. Lagi pula Avatar Yonghe adalah keabadian Kaisar Langkah ke-6. Masih agak sulit untuk membunuhnya. Jadi dia melihat cangkang kura-kura Xuanwu di belakangnya. Apakah kamu menunda waktu untuknya? Ini konyol. Kalian semua terbelenggu dalam dewa kehampaan Taisu. Tanpa persetujuanku, tidak ada yang bisa masuk dan tidak ada yang bisa keluar dari sini. Suchang menatap Yonghe dan berkata dengan dingin. Tapi wajah Avatar Yonghe tegas, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat menghadapi Suchang. Suchang mengerutkan kening dan segera bergerak dengan ganas menuju cangkang kura-kura Xuanwu, yang mana itu adalah tempat tubuh utama Xiaoyan berada. Xiaoyan yang sedang duduk bersila di dalam cangkang kura-kura Xuanwu tiba-tiba juga membuka matanya ketika Suchang bergegas ke arahnya. Matanya terlihat memerah. Pada saat yang sama, ketika pedang sengit nomor 2 menebas ke arah Avatar Dewa Asli, pedangnya hanya memotong udara dan Avatar Dewa Asli menghilang seketika begitu saja. Dan mata Avatar Yonghe di samping sedang berjuang dan segera menghilang juga seperti Avatar Dewa Asli. Menghadapi adegan ini, nomor 2 terkejut dan memandang Suchang.
Pada saat ini, Su Chang melesat ke arah cangkang kura-kura Xuanwu tempat Xiaoyan berada. Melihat cangkang kura-kura besar itu, Su Chang mengangkat tangannya dengan kekuatan abadi yang agung melonjak. Itu berubah menjadi telapak tangan raksasa di udara dan menampar dengan keras ke arah cangkang kura-kura Xuanwu. Suara keras yang teredam bergema, tetapi mata Su Chang sedikit menyipit ketika dia melihat telapak tangan raksasa yang dia robohkan ketika suara itu menyebar. Telapak tangan ini tidak mengenai cangkang kura-kura Xuanwu, tetapi pada saat telapak tangan raksasa itu jatuh, cangkang kura-kura Xuanwu menghilang, digantikan oleh sosok Xiaoyan, dan yang bertabrakan dengan telapak tangan raksasanya adalah api yang membumbung tinggi ke langit. Di belakang gelombang api yang membumbung ke langit, berdiri sosok yang memegang penguasa raksasa. Jejak redup Si Jun di alis Xiaoyan mendapatkan kembali cahayanya, dan kekuatan fisik yang kuat serta kekuatan abadi meletus pada Xiaoyan. Pada saat yang sama, cairan hitam di tubuh Xiaoyan langsung menutupi seluruh tubuhnya, berubah menjadi armor dewa palsu. Sebuah angka tiba-tiba muncul di lengan armor dewa palsu milik Xiaoyan, yaitu angka 3. Meskipun Su Chang telah mengambil armor dewa palsu nomor 2 dari Xiaoyan, tapi sekarang Xiaoyan masih memiliki ribuan set armor dewa palsu, jadi tidak masalah bagi Xiaoyan. Tapi bagi Su Chang yang melihat adegan ini, melihat armor dewa palsu muncul kembali di tubuh Xiaoyan, tidak diragukan lagi ini adalah ejekan terbesar baginya. Mencari kematian. Su Chang mendengus dingin, tapi sebelum dia bisa bergerak, sosok Xiaoyan lah yang pertama menjarahnya. Pada saat ini, teknik pembentuk kehidupan diluncurkan lagi, dan avatar dewa asli dan Yonghe juga terintegrasi kembali, sehingga Xiaoyan dapat menahan serangan Su Chang barusan. Penguasa api dan guntur. Xiaoyan tiba dalam sekejap mata. Penguasa berat Xuan di tangannya memanas, dan dia bisa melihat api yang berkobar keluar dari tubuh Xiaoyan, dan kemudian semuanya mengalir ke dalam tubuh penguasa berat Xuan, dan inti guntur void juga menyatu di dalamnya. Xiaoyan tidak menahan serangannya ini. Xiaoyan menggunakan semua kekuatan yang bisa dia gunakan, dan nyala api yang keluar berisi 3 warna berbeda. Merasakan intensitas api yang menelan, Su Chang terkejut karena Xiaoyan baru saja dipukuli olehnya. Lukanya belum sembuh, tetapi dia dapat melihat bahwa daging dan darah yang awalnya memar sedang bergerak dengan kekuatan yang luar biasa. Bahkan tulang yang patah mengeluarkan suara berderak dan pulih dengan cepat. Ini bukanlah kekuatan pemulihan yang bisa dimiliki oleh dewa petarung. Xiaoyan bahkan memaksa inti guntur void miliknya sendiri saat ini, dan kekuatan guntur yang dihasilkan oleh ke-50 pembuluh darah guntur sekali lagi meningkatkan kekuatan fisik Xiaoyan ke tingkat yang lebih tinggi. Aura pembunuh di mata Xiaoyan melonjak sekarang. Invasi awal Taisu membuat Xiaoyan tidak dapat menenangkan emosi batinnya, dan penganiayaan Su Chang sebelumnya benar-benar menyinggung Xiaoyan. Dengan ayunan ini, seluruh ruang tampaknya ditutupi oleh lautan api. Pada saat yang sama, Su Chang tidak berani mengabaikannya. Perisai emas gelap mengembun di tangannya dan semua gelombang api mengalir. Saat berikutnya Xiaoyan melangkah keluar dengan kakinya, dan sayap Valkyrie di belakangnya langsung muncul. Hanya suara ledakan yang terdengar dari angkasa, dan sosoknya muncul di depan Su Chang dalam sekejap. Dan penguasa berat Xuan ditebaskan dengan panik tanpa kemewahan ekstra. Xiaoyan saat ini seperti orang yang berbeda, sangat kontras dengan yang lemah dan rentan sebelumnya. Setelah Su Chang pingsan untuk waktu yang singkat, Xiaoyan ditekan oleh penindasan lingkungan yang gelap dan berat. Seluruh tubuh Xiaoyan langsung tenggelam, dan kecepatan yang awalnya ganas melambat lebih dari setengahnya, seolah-olah dia berada dalam cairan kental. Su Chang mengambil kesempatan ini, dan dengan lambaian perisai di tangannya, dia menjentikan penguasa berat Xuan Xiaoyan, dan segera tinjunya mengenai dada Xiaoyan dan mendarat di dada Xiaoyan dengan keras, dan sosok Xiaoyan terkejut kembali. Aku telah memikirkan diriku sendiri. Aku mengatakan ini adalah ladang rumahku. Jika kamu bertarung sampai mati, kamu akan berakhir dengan jalan buntu. Meskipun Su Chang sangat keras kepala, dia sebenarnya dikejutkan oleh Xiaoyan yang tiba-tiba meledak.
Xiaoyan yang terguncang oleh pukulannya mundur sedikit untuk menstabilkan dirinya. Cara terbaik untuk melawan lingkungan yang gelap dan berat adalah beradaptasi. Kekuatan penindas yang kuat ini tidak hanya menekan jiwa Xiaoyan, tetapi juga menekan tubuhnya. Kecepatan detak jantung iblis Xiaoyan menjadi lebih cepat, dan kemauan yang kuat membuat Xiaoyan langsung penuh semangat juang. Tidak hanya itu, tetapi kekuatan guntur yang terkandung dalam 50 pembuluh darah guntur dapat menghancurkan kehampaan, bahkan menghilangkan tekanan terhadap Xiaoyan. Tangan Suchang bergetar saat ini, dan armor dewa palsu berubah menjadi tinju. Segera, sosoknya menyapu ke arah Xiaoyan dan angin kencang menyelimuti Xiaoyan. Menghadapi serangan Suchang, Xiaoyan tidak menghindar. Sebaliknya dia mengangkat kepalanya, matanya tegas, dan dia juga mengayunkan tinjunya ke arah Suchang. Sosok keduanya bertabrakan dengan sengit, dan pada saat tabrakan, suara seperti emas dan besi bergema karena tinju Xiaoyan juga memadatkan tinjunya yang hampir sama dengan milik Suchang. Lingkaran riak angin kencang tersapu, dan banyak kantung darah di sekitarnya juga terpengaruh. Dengan pukulan keras, seringai muncul di sudut mulut Suchang. Segera dia menggunakan semua pukulan, siku dan lututnya, dan serangan itu menyerang Xiaoyan seperti hujan deras. Serangan itu sangat rumit dan sengit. Tinju keduanya bertabrakan, dan ketika logam dan besi bertabrakan, percikan api terbang kemana-mana. Tetapi dibandingkan dengan kecepatan Xiaoyan, itu masih sedikit lambat. Bahkan dalam situasi ini, Xiaoyan masih bisa menyerang Suchang. Saat ini tampaknya Xiaoyan telah jatuh ke dalam kerugian, tetapi meskipun serangan Suchang sengit, itu tidak menyebabkan kerusakan fatal pada Xiaoyan. Dengan tubuh abadi, luka-luka ini dapat disembuhkan dalam beberapa tarikan nafas. Dalam pertempuran tingkat seperti itu, pertarungan bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang siapa yang memiliki daya tahan yang lebih baik. Tapi seperti yang dikatakan Suchang, ini ada di dalam dewa kehampaan Taisu, dan itu di bawah lingkungan yang gelap dan berat. Xiaoyan sangat terpengaruh, jadi kesulitan mengalahkan Suchang, dan itu terbukti dengan sendirinya. Terlebih lagi, selain Suchang, nomor 2 di samping memandang ke arah Xiaoyan, dan aura pembunuhnya terhadap Xiaoyan bahkan lebih berat, tetapi tanpa perintah Suchang. Nomor 2 tidak langsung menyerang Xiaoyan. Sebaliknya, dia memilih untuk menonton pertarungan antara keduanya dengan jarak yang tidak jauh. Melihat kekuatan fisik yang ditampilkan Xiaoyan saat ini, nomor 2 mengerutkan kening. Kenapa kekuatan fisiknya sangat mirip dengan orang yang baru saja aku serang? Nomor 2 bergumam dalam hatinya. Termasuk Xiaoyan yang terkadang kuat dan terkadang lemah, sangat membingungkan baginya. Namun yang harus dia akui adalah Xiaoyan memang sangat kuat. Xiaoyan mengambil armor dewa palsu dari mereka semua, dan hampir semua adalah elit Taisu. Tanpa armor dewa palsu, mereka tidak dapat dihidupkan kembali. Xiaoyan mengkonfirmasi tebakan sebelumnya setelah melihat nomor 2 lagi. Tapi Suchang tidak mencoba merebut cincin Xiaoyan pada awalnya. Dia sepertinya berpikir bahwa Xiaoyan sudah menjadi kura-kura bercangkang lunak, dan dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan yang telah terluka parah olehnya akan meluncurkan serangan balik yang membuat Suchang terkejut. Suchang tidak berharap Xiaoyan menjadi lebih kuat secara tiba-tiba, tetapi Suchang yang bereaksi cepat segera menekan Xiaoyan lagi. Dia tidak kekurangan kekuatan di sini, bahkan jika dia kelelahan, dia dapat menekan Xiaoyan. Serangan keduanya membuat nomor 2 bergabung dalam pertempuran. Dalam pertempuran antara keduanya sebelumnya, Suchang tidak pernah membiarkan nomor 2 bergabung. Jelas bahwa Suchang ingin menekan Xiaoyan dengan kekuatannya sendiri, dan kedua belah pihak memulai konfrontasi dalam pertempuran jarak dekat. Serangan tinju yang kuat saling bertabrakan, dan setiap pukulan dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Melihat Xiaoyan yang mampu bersaing dengan Suchang, nomor 2 sebagai satu-satunya penonton di sini semakin heran. Meskipun Suchang menekan Xiaoyan melalui lingkungan yang gelap dan berat, kekuatan fisik Xiaoyan jelas lebih kuat. Meskipun serangan Suchang terus jatuh pada Xiaoyan, dia masih tidak bisa mengguncang Xiaoyan. Pertarungan ini terlihat sangat berat sekarang. Lingkungan gelap dan berat berkuat. Pada saat ini, Suchang berteriak dengan marah, dan segera tubuh Xiaoyan merosot tajam.
Pada saat yang sama, Su Chang mengambil kesempatan untuk meninjunya dengan siku, dengan lutut. Semuanya bergerak menuju Xiaoyan. Xiaoyan yang berada di bawah tekanan berat hanya bisa memblokirnya dengan segera. Seluruh kecepatannya benar-benar melambat dan dia tidak bisa mengimbangi kecepatan serangan Su Chang sama sekali. Bahkan dengan perlindungan armor dewa palsu, ketika serangan menyelimuti seluruh tubuhnya seperti air pancuran, kekuatan yang kuat dari bekas kepalan tangan dan benjolan lutut merusak tubuh Xiaoyan lagi. Jika kamu ingin bersaing denganku di sini, bahkan jika kamu secara fisik kuat dan tidak lemah, dan kamu memiliki armor dewa palsuku, itu pun tidak mungkin menjadi lawanku. Menurut pendapatmu, ini adalah pertarungan yang putus asa. Tetapi untukku, kamu hanyalah badut sepanjang waktu ini. Su Chang dengan marah menegur Xiaoyan ketika dia mengayunkan tinjunya. Dia sangat marah sekarang karena ingatan jiwanya telah dicari Xiaoyan ketika dia memiliki kepastian yang mutlak. Su Chang tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk mencari ingatan jiwanya secara terbalik. Jadi dia harus melenyapkan Xiaoyan di sini. Jika tidak, setelah diketahui oleh Taisu lainnya dan dia dimintai pertanggungjawaban, maka dia pasti akan mati. Oleh karena itu, Su Chang saat ini penuh dengan aura pembunuh yang kuat. Tentu saja, apa yang dia lakukan semakin menyiksa Xiaoyan karena dia jelas dapat menggunakan lingkungan yang gelap dan berat untuk menekan Xiaoyan secara langsung. Di bawah kendali absolut, Xiaoyan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Saat ini Xiaoyan terengah-engah, serangan tadi juga melukainya, namun dia pulih cepat dalam sekejap. Meskipun Xiaoyan tidak memperhatikan energi sumber di tubuhnya, itu masih tumbuh dengan gila-gilaan. Dan saat Xiaoyan bertarung semakin sengit, energi sumber di tubuhnya telah menembus hingga 48 miliar. Dan tidak hanya latar belakang energi sumber yang meroket, tekanan fisik yang dibawa oleh lingkungan yang gelap dan berat membuat tubuh fisik Xiaoyan memasuki kondisi pendakian. Dan inti guntur void menyapu pembuluh darah gunturnya, dan ketika mencapai batasnya, itu akan membuka pembuluh darah guntur yang baru. Dalam waktu singkat, Xiaoyan membuka 5 pembuluh darah guntur lagi, sehingga totalnya menjadi 55. Meskipun kekuatan tubuh Xiaoyan jauh dari tubuh abadi avatar dewa asli, tetapi dengan kebangkitan pembuluh darah guntur, bukan tidak mungkin kekuatan tubuh Xiaoyan dapat menembus ke keabadian di masa mendatang. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.